غفرت لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, lagi dan lagi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah masih berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, satu kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, zikir bersama, berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa bi ulumina fid darain. Amin. Bahasan kita untuk pagi hari ini tentang air mutlak. Apabila dia berubah, air suci lagi mensucikan, tapi dia berubah dengan ada campuran sesuatu, bagaimana hukumnya? Air suci mensucikan, kalau tidak ada perubahan, kita sepakat bisa digunakan untuk beristinja, bisa digunakan untuk berwudu, mandi, dan menghilangkan najis tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan air tersebut, air mutlak, sebutannya air mutlak, yang suci lagi mensucikan, kalau dia berubah dengan sebab adanya sesuatu. Hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak apabila dia berubah dengan sebab sesuatu. Berubah itu tiga sifatnya: warnanya, baunya, dan rasanya. Ini yang menjadi tolak ukur perubahan tersebut. Warna bisa dilihat hanya dengan mata kita. Kemudian bau dengan hidung kita, rasa dengan mulut kita. Makanya dalam berwudu sunnah kita jangan berpajang melihat di matanya. Juga sunnah kumur supaya merasakan kayak rasa banyunya. Sunat istinsyak, masukkan air ke hidung supaya tahu baunya kayak gimana. Hukmuhu kal musta'mali. Jadi air mutlak kalau dia berubah hukumnya seperti air mustakmal. Apa kembali air mustakmal? Bisa digunakan untuk selain berwudu, mandi, dan beristinja. Bisa digunakan buat apa? Buat bikin kopi kah, masak kah, atau sekedar basuh baju kah, yang kotor bukan yang najis ya. Terserah saja. Tapi untuk penggunaan berwudu, mandi wajib maksudnya, dan juga menghilangkan najis, basuh najis itu tidak bisa karena sudah berubah. Tahirun fi nafsihi wa la yajuzu taharatu bihi bi syurutin. Mustahmalnya itu dia suci pada dirinya, dia masih suci, bisa dikonsumsi. Nah, dan tidak boleh digunakan bersuci dengan air mustahmal tersebut dengan beberapa syarat ya. Fa in ikhtalla syartun minha jazat taharatu bihi. Maka apabila tidak terdapat atau cacat satu syarat saja ya, daripada syarat-syarat tadi, maka boleh dia beristinja dengan air tersebut. Kalau seandainya apa perubahannya itu dengan syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama syaratnya ayyakuna taharatu ayyakuna taghayyuru bi tahirin, bahwa berubahnya itu dengan benda yang suci.
kalau najis gimana? Faikana binajisin bahwa najisun. Kalau berubahnya dengan sebab najis, tahi cecak masuk ke air ini, ya mutanajis, nggak bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Jadi bagaimana? Jadi buang aja. Jadi airnya jadi mutanajis kalau berubahnya dengan yang najis. Yang kedua, ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin, bahwa berubahnya itu dengan benda yang bisa larut, yang bisa hancur. Kahwatin seperti kopi. Air masuk, air ini air minum, suci-sucikan. Masuk kopi di sana, maka dia akan berubah, airnya jadi berwarna kopi, warna hitam. Bisa nggak dipakai buat bersuci? Nggak bisa lagi, tapi dikonsumsi bisa. Konsumsi bisa. Jadi harus apa? Kalau mau airnya jadi suci mensucikan, jangan sampai benda yang masuk itu bisa larut, bisa hancur. Kalau yang mujawir saja, atau yang apa? Yang tidak larut, nah itu nanti ada hukumnya. Wa amma idza kana bi mujawirin, dan adapun kalau campur apa benda yang masuk tadi itu bendanya benda padat, kada hancur. Kayak apa? Kayu garu harum kan? Nah, kayu garu itu masuk itu. Kaudin seperti kayu masuk, kayu garu atau kayak apa saja. Kayu apa lagi? Kayu pasak bumi itu akarnya itu pahit tuh kan, itu rasa. Jadi kalau kayu garu mungkin baunya. Kayu apa lagi? Kayu apa ya? Atau akar pasak bumi tadi juga pahit rasanya tuh. Tapi dia nggak hancur ya. Nah, fala yadurru, maka tidak memudaratkan yang seperti itu. Terus bagaimana? Fatasih taharatu bihi, maka sah bersuci dengannya. Ya. Ini perubahannya itu sendiri. Kalau bendanya kada larut. Nah, terus bagaimana ketentuan daripada yang larut tadi atau hancur? Tabitul mukhalidi walladzi la yumkinu fasluhu 'anil ma'i aw la yatamakkanu tamyizuhu bi ra'yil 'aini 'urfan. Ketentuan benda yang masuk ke banyu tadi hancur atau larut adalah benda yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin terpisah daripada air. Kopi tadi bisa nggak? Disaring sekalipun ya tetap nggak bisa dipisahkan. Teh misalnya, ya, larutan teh itu, itu tidak bisa apa? Tidak bisa dipisahkan daripada air, atau tidak mungkin bisa dibedakan, ya, dengan pandangan mata. Gula masuk gula saja, gula atau garam. Kira-kira antara air dengan garam yang sudah larut, air dengan gula yang sudah larut, bisa nggak dibedakan? Nggak bisa. Manisnya di mana? Nggak kelihatan. Karena rasa. Nah, itu bagaimana? Airnya dianggap seperti air mustakmal, bisa dikonsumsi tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu susah, ya. Nah, terus bagaimana ketentuan benda yang tidak bisa larut, tidak bisa hancur? Bahasa Arab disebut al-mujawir. Dhabitul mujawiri huwa alladhi yumkinu fasluhu 'anil ma'i aw yumkinu tamyizuhu bi ra'yil 'aini urban. Jadi lawan daripada mukhalid, hancur tadi. Jadi benda yang ada hancur adalah benda yang mungkin dipisah daripada banyu, atau juga mungkin bisa dibedakan dari pandangan mata. Ya, tadi kayu garu itu bisa dipisah. Minyak, minyak kan kadang mau tercampur dengan banyu. Jadi minyak dengan banyu tercampur, bagaimana? Status air tersebut tetap suci mensucikan. Cuma cara memisahkannya itu harus
Harus bisa kita. Kadang kawan misalnya baju sember, ada termasuk minyak sana. Kalau kita langsung wudhu akan, ya kamu ya tercampur juga. Jadi satu-satunya cara embernya dilubangi atau masukkan ke plastik yang agak gede kan. Nah, tusuk di bawah tuh, ya. Ini air misalnya di plastik, dicampur banyak tadi. Di ember tuang ke plastik, nah, lubangi di bawahnya, tampung kira-kira minyak kan minyak di atas mungkin di bawah. Kira-kira sudah mau hampir ke minyaknya, nah ya tutup. Itu cara kita memisahkannya untuk digunakan kembali. Nah, kalau kita ingin berwudu, air satu-satunya cuma ada air yang tercampur dengan minyak tadi. Nah, terus bagaimana caranya? Maka kita pindahkan ke plastik misalnya, ya, atau ke mana? Ke wadah yang ada kerannya, buka kerannya. Nah, nanti kira-kira ke batas ke minyak itu kita stop. Itu cara kita memakainya. Sebab antara air dengan minyak itu termasuk minyak ini adalah benda mujawir, benda yang tidak bisa menyatu dengan air. Berarti hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah air tersebut tahir mutahhir, ya, suci lagi mensucikan. Cuma memakainya harus pisahkan terlebih dahulu. Kemudian syarat yang ketiga ayatun at-taghayyur fahishan, bahwa berubahnya itu dianggap buruk, ya, jelek. Apa gambaran fahish buruk seperti itu? Bihaitsu yasrubu anhu ismul ma'i, sekiranya perubahan tersebut menyebabkan nama air sudah hilang. Contoh kal asir, air jus misalnya, ya, jus apa? Jus mangga. Nah, jadi air itu campur dengan mangga, jadi bukan air lagi namanya, minuman jus. Nah, jadi berubahnya dari wal marqi, kuah misalnya, kuah sop, bikin sop misalnya satu wadah apa kuali yang gede itu, ya, sampai berapa liter, 200 liter misalnya, ya tetap aja dia namanya ya kuah sop lah. Nah, sehingga bagaimana status airnya? Status airnya dia tidak mensucikan, ya. Konsumsi boleh, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wasyai, tehnya campuran teh kan jadi bukan air putih biasa lagi, ini air teh namanya. Ya, walaupun bikinnya satu tandon yang 600 liter lebih 2 bulan, tetap kalau air itu tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Pada tasihhut taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengan air tersebut, ya. Wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur, kalau perubahannya itu dikit aja, nah, tidak ketara aja gitu, nah itu tidak memudaratkan. Maksud tidak memudaratkan, boleh dipakai untuk bersuci, ya. Campurannya tadi memang apa? Membuat berubah, tapi berubahnya tidak ketara. Nah, kira-kira nih, misalnya gula masuk ke wadah, ya, yang ada air, cuma gulanya paling 2 biji 3 biji aja. Kira-kira berubah nggak? Tidak ketara. Rasa manis pun enggak juga biasanya, ya. Jadi satu ember masuk gula ya sedikit aja, satu sejumput orang banyak, karena ini nggak manis. Atau garam misalnya, ditaruh itu nggak bakalan merubah. Maka taghayyur yasir, perubahan yang sedikit itu tidak membuat status air itu menjadi mustakmal, tetapi tetap dianggap air suci mensucikan, ya. Tapi catatan, berubahnya itu bukan sengaja dibuati, ya. Mau dibuati biar apa tadi, kayu pot tadi, itu kayu baru dibuat istilah.
Yaitu jelas kalau dipakai bersuci. Ini nanti syarat keempat ini. Syarat yang keempat ayastamiyal ma'u anhu. Maksudnya apa? Yumkinu sawmu ma'i anhu. Mungkin bisa dijaga air daripada benda yang akan merubahnya tadi, ya. Jadi air bisa dijaga nih, artinya tertutup. Jadi kalau beristilah dibuati, sengaja dibuati kayu ot tadi atau minyak sengaja dibuati, ya. Nah itu tidak ada khilaf. Maksudnya air ini dianggap seperti air mustakmal, nggak bisa lagi dipakai. Jadi bagaimana untuk air yang tercampur sesuatu, ya, baik yang mukhalid, ya, baik yang mujawir, yang kada larut, apalagi yang larut, itu tanpa ada kesengajaan. Kalau sengaja dibuati, airnya itu tetap air seperti mustakmal, kada kok lagi dipakai, ya. Yang walaupun bendanya tadi larut, ya, bendanya tadi tidak hancur, tidak larut itu, nah, tidak larut. Jadi kesimpulannya paling mudahnya adalah air yang sedikit, maksudnya kurang dari 2 kulah, ya, air mutlak nih. Kalau dia sengaja dibuati dengan benda baik yang tidak larut kayak kayu garu, minyak tadi, minyak goreng, ataupun yang tidak, ataupun yang larut, kalau sengaja dibuati berarti status airnya ini adalah air seperti air mustakmal. Kada kalau dipakai berwudu, mandi ataupun menghilangkan najis, ya. Jadi tidak ada kesengajaan. Bikhilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu. Berbeda masalah apabila air tersebut itu dia tidak bisa, ya. Air tersebut tidak bisa terelakkan daripada benda tersebut. Contoh katoh lubin, lumut itu kan nggak bisa dielakkan, kan? Terendam lama misalnya, biar diisi wadah, ya, ember. Kita isi ember itu, yang ember biasa untuk di kamar mandi kan misalnya. Nah, punya ember kayak ember 20 liter atau 20 kilo gitu, yang cat tidak. Isi air penuh, kemudian kita tutup. Terus kita beberapa waktu kita tinggalkan rumah karena musafir atau perjalanan apa selama 10 hari atau sebulan kan, misalnya sebulan. Nah biasanya air itu kan akan berubah warnanya, bau kan, bau apot gitu. Nah, atau kalau di kayak kolam kan semen biasa berlumut. Nah itu bagaimana? Selama air itu tertutup, nggak ada indikasi dia dimasuki oleh cecak kan, karena memang tertutup tadi. Tapi baunya bau apot ke bagaimana? Ataupun baunya bau lumut, tetap suci mensucikan. Itu dalam bikin kita, tetap suci mensucikan. Ya, walaupun lumutnya banyak di sana. Kenapa? Sebab lumut tidak bisa dielakkan, dia timbul seorang. Ya. Baunya juga bau apa gimana? Gak jadi masalah. Cuma mau kadanya jadi mau pakai, nah gitu. Cuma dalam hukum fikih air itu tetap dianggap suci mensucikan. Boleh kita gunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk istinja. Tetapi jadi masalahnya mau atau kadarnya kita memakai, ya. Sama yang kemarin itu, ya, najis, masalah najis. Nah, cecak kan nggak termasuk daripada binatang yang mengalir darahnya. Jadi kalau dia masuk misalnya kemana, ke air yang panas, di teko yang panas, memang tidak najis airnya. Masalahnya ada nggak yang mau minum gitu aja. Itu baru bikin teh 1 teko nih, teh yang panas, air mendidih, kita masukin teh, masukin gula, ternyata ada cecak jatuh di situ. Ambil cecaknya, kasihkan sama tamu kan. Cuma siapa yang mau, tega banget gitu. Yang walaupun kita gak dosa, karena kita menyajikannya bukan air yang najis.
Kalau najis kita sajikan air yang najis, hukumnya haram, dosa kita. Tapi ini nggak najis. Cuma kalau ketahuan mungkin ada yang nyumpahnya. Nah, cuma kitanya rasanya nggak tegaan gitu. Wa fatasihhu taharatu bihi, maka sah bersuci dengan apa? Dengan air yang tidak bisa dielakkan daripada lumut tersebut. Ya. Amsilatun fil ma'il mutaghayyiri, contoh air yang berubah. At-taghayyuru bi'udin wa duhnin, berubah air tersebut dengan kayu gaharu kan misalnya, au duhnin atau dengan minyak tadi. La yadurru, tidak mudarat ya. Kenapa kada mudarat? Li'annahu mujawirun, karena kayu tadi dan juga minyak tadi, minyak goreng itu termasuk benda yang mujawir, benda yang tidak bisa hancur, tidak bisa menyatu dengan banyu. Wa ikana tagayyuru fahishan, walaupun perubahannya sangat jelek, sangat buruk, campur kan, karena tak bisa pulang, tak ke atas. Atau kayu gaharu kan harum. Nah, wa yastamil ma'u anhu, dan air itu tidak bisa dijaga daripada benda tersebut. Artinya kada sengaja deh. Nah, kada sengaja tak masuk. Kalau sengaja tadi berarti apa? Airnya tetap dianggap seperti air mustakmal. Sekali lagi, memang minyak dan kayu gaharu itu tidak akan merubah sifat air ya, tetap air itu suci, mensucikan, tapi dengan catatan jangan sampai berupa benda yang akan merubah itu dimasukkan dengan sengaja. Kalau sengaja dimasukkan, tetap airnya menjadi seperti air mustakmal, kada kawan dipakai ya, kalau dipakai. Yang kedua, at-taghayyuru bil asiri wa za'faran wal kuhli wal usnan ya. Berubah dengan sebab apa? Dengan sebab jadi jus, atau dengan sebab za'faran, satu benda yang bisa merubah ya. Dan sebab wal kuhli, celak mata, itu ya dulu. Itu memudaratakan kalau itu campur ya, kayak jus misalnya kalau disaring-saring lagi, jus mangga ya, sudah kayak jadi jus itu sepakat kita. Li'annahu mukhalidun idza tawaffarat baqiyatu syurut, karena semua itu adalah menjadi larut apabila sempurna syarat-syaratnya tadi. Kemudian ada berubah atau taghayyuru bil muksi wa turabi, ada berubah dengan sebab terdiam ya, tadi kayak bau apok, lawas tagana banyunya nih. Wa turabi, campur dengan tanah, sungai Matapura itu kan kalau hujan deras biasanya warna airnya tuh kayak keruh kan, campur tanah. Nah itu kayak apa? Nah ini sering kita dapatkan sungai-sungai mana aja kalau musim hujan pasti banyunya keruh, campur tanah. Nah terus bagaimana status airnya? La yadurru, kalau tercampur dengan tanah ini yang sungai harusnya, bukan tanah dibuati. Tanah dibuati tadi kita sepakat itu sengaja membuati, itu airnya kayak mustakmal ya, ini ya tanah biasa ya. Jadi di sungai kah, di kali kah, atau di danau kah, kalau tercampur tanah itu la yadurru, atau terdiam lama tadi yang walaupun baunya berubah, bau apek ya. Gak usah jauh-jauh lah, kadang-kadang di air galon gitu dah. Air galon, kalau galon kita jarang dibersihkan ya, kada di apa, kita ngisi air misalnya kada disikat, dibersihkan tuh 3-4 kali dia ngisi, rasanya tuh lain. Nah cuma tetap ya suci mensucikan ya, karena faktor daripada terdiam atau faktor daripada wadah galon yang tidak dibersihkan. Bau tetap bau, tetapi dia tidak merubah daripada sifat air ya. Wa kadzalika yaturu taghayyuru fi ma bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Begitu juga
tidak mudarat berubahnya itu dengan sesuatu yang ada di tempatnya, ya, atau di alirannya. Ya, kalau di tempat bisa kolam, ya, di kolam itu tadi ada apa? Ada lumut, jadi warna hijau. Atau biasanya di hutan-hutan, ya. Jadi di sana banyak daun jatuh sehingga air jadi kuning, ya. Jadi air jadi kuning. Di daerah mana? Daerah Bahaur, daerah Kapuas sana biasa air juga kayak kuning mana. Jadi karena sebab apa? Ya, sebab dengan faktor alam itu. Jadi banyunya kadang-kadang kayak coklat gitu lah, kayak coklat, ya, kayak coklat. Ya, atau daerah dulu pernah ke daerah Sumatera Tembilahan sana. Jadi banyu kayak tadi, kayak coklat. Jadi faktor daripada sungainya, nah itu bagaimana? Ini berubah di tempat alirannya, ya tetap suci mensucikan, ya tetap suci mensucikan. Wala bimilhin ma'iyyin, dan tidak mudarat juga dengan sebab apa? Garam air, garam yang berasal dari air, garam laut, ya. Itu tidak memudaratkan, beda dengan garam-garam gunung, ya, garam dari Himalaya, ya. Itu kan garamnya berasal dari gunung sana. Itu beda karena memang bukan berasal dari banyu, ya. Wala biwarakin tanasara minasyajari biduni fi'lihi, dan tidak mudarat juga, ya, dengan sebab daun-daun, ya, yang jatuh bertebaran, ya, tanpa perbuatan dia, artinya tanpa kesengajaan. Ini kan biasa di hutan tadi, di hutan, jadi sungai yang ada di hutan itu biasanya airnya warna kecoklatan, disebabkan karena daun yang jatuh daripada pohon itu. Jadi itu karena angin aja, bukan sengaja dihambur gitu kan. Ya, kalau sengaja dihambur, itu lain lagi ceritanya. Li'annahu fi kulli hadhil halati la yastamil ma'u anhu, karena kondisi yang seperti ini air tidak bisa dielakkan daripada semuanya itu. Kayak daun itu bisa terdiam lawas, nggak bisa dielakkan, memang baunya apok gitu, atau di aliran airnya. Nah ini tidak bisa tidak bisa dielakkan airnya. Fatasihhu taharatu bihi wa in salabas ma'i, maka sah bersuci dengan air tersebut, ya, yang walaupun nama airnya itu tercabut, ya, maksudnya hilang, kayak airnya kayak karo bener nih, udah coklat banget airnya, bau apok banget airnya. Nah, bagaimana kondisi air yang seperti ini? Tetap suci mensucikan, ya. Ini dalam kondisi yang kita tidak bisa mengelakkan daripada air tersebut. Tapi jarang sekali gitu, ya. Kalau di kota ini jarang ini. Nah, kalau terdiam pun rasa-rasanya kita yang mau memakainya nggak mau, ya. Air lawas udah terdiam di mana di ember. Mending kita cari air yang baru aja. Kalau air yang lama dipakai rasanya jarang sekali, ya, jarang ada orang mau memakainya. Nah, kecuali kita dalam kondisi misalnya kunjung tempat keluarga, nah yang airnya itu memang kayak gitu kan. Air bisa di tempat tersebut airnya coklat, ya. Airnya coklat tadi. Jadi konsumsi airnya seperti itu. Orang yang berada di Martapura misalnya, di pinggir sungai itu, dan pinggir sungai kan banyak keruh pas musim hujan. Nah, bagaimana air tersebut kita gunakan? Ya tetap sah. Nah, apalagi musim hujan deras misalnya. Nah, kayak itu kita tidak bisa elakkan, maka boleh saja dipakai. Paling cuci baju aja, baju putih jadi kuning jadinya. Cuma untuk bersuci, istinja, mandi wajib semuanya tetap dibolehkan dengan air tersebut. Insyaallah nanti pembahasan berikutnya bagaimana kelompok air yang ketiga, air yang najis atau yang terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.